ilmu, majelis cendekia disampaikan ini. Tradisi agama itu bukan agama. Dan kembali treatment air. Dijaga ulang, dijaga betul-betul agar air apapun, limbah kadia itu harus punya manfaat. Seperti yang sudah kita, alhamdulillah, hadirin sedang Jumat. Hari ini Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan bahwa mulai hari ini kejadian besar yang menimpa bumi, yakni panas bumi atau panas lingkungan bumi, panas atmosfer bumi bermula. Jadi bahasa climate change bermula mulai hari ini. Itu bisa dibaca di Google. Ini menandakan bahwa waspadaan menghadapi semua itu harus ditingkatkan dalam bentuk praktek. Diwaspada itu bisa dengan banyak hal, tapi yang jelas harus dengan praktek. Yang pertama, jangan menyia-nyiakan air. Karena tatkala panas bumi sudah atau panas temperatur lingkungan kita ini meningkat, satu di antara yang akan terpengaruh adalah air. Perhatikan betul-betul, jangan menyia-nyiakan air. Air apapun. Jangan pernah ada air limbah kemudian disia-siakan. Tatkala ada air limbah, fungsikan kembali treatment air. Dijaga ulang, dijaga betul-betul agar air apapun, limbah kadia itu harus punya manfaat. Seperti yang sudah kita lakukan, sekarang ditingkatkan lagi. Satu itu air. Yang kedua, pelihara baik-baik lingkungan hidup, khususnya lingkungan hidup dalam bentuk tanaman. Baik itu berbentuk kayu, tanaman kayu dalam bentuk tanaman buah, dan kayu rimba, dipelihara baik-baik. Saat kita mengalami panas yang tinggi, mungkin tanaman-tanaman yang ada dalam bentuk pelindung hidup umat manusia itu juga akan mengalami kekeringan. Maka jangan ada air yang terbuang, gunakan itu semua setelah ditreatment untuk memberi minum daripada tanaman. Kemudian perhatikan ternak yang kita pelihara. Jangan sampai ada ternak yang tidak ketahuan kurang air dan terkena dehidrasi dan kemudian mengakhiri hidupnya. Khususnya hari ini juga
mulai terdengar apa yang dinamakan virus antrak juga sudah mulai bergerak kepada binatang. Antara manusia dan binatang dalam hal ini antrak, virus, itu ada hubung kait. Maka perhatikan, karena kita punya ternak. Jadi saudara-saudara, zillum mamdud dalam bahasa Al-Quran, naungan yang menyebar. Barangkali ini nanti di saat panas yang tinggi, dia mampu memberikan perlindungan pada umat manusia. Saudara-saudara, kemudian yang ketiga, jaga kesehatan sebaik-baiknya dalam menghadapi climate change, kemudian panas global yang ditetapkan oleh PBB mulai bermula pada hari ini. Jangan ada yang kurang minum, karena kurang minum akan terjadi dehidrasi pada diri kita, dan dehidrasi ini menyebabkan banyak sekali efek daripada dehidrasi. Berpikir menjadi terganggu, konsentrasi terganggu, sudah barang pasti kesehatan fisik pun terganggu. Perhatikan, jangan kurang minum. Yang sudah dewasa jangan kurang dari 2 liter. Dan kita bisa memperhatikan diri kita, yang kurang minum pasti apa yang kita buang akan berwarna keruh. Jadi perhatikan baik-baik. Kemudian jangan kurang istirahat. Namun ini bukan berarti tidak meningkatkan daya juang belajar. Daya juang belajar tingkatkan, tapi sehat, istirahat secukupnya. Dan insya Allah kecukupan makan kita perhatikan dengan seksama. Saudara-saudara dan anak-anakku semua, perhatikan ini untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia supaya menjadi generasi yang sehat, kemudian cerdas, sehingga kita bisa bertindak manusiawi. Jumat ini mari kita baca sedikit bab manusia saja ya. Itu ada di surah Al-Isra. Surat Isra itu 17. Kemudian ayatnya 70. Itu sudah terkenal, sudah sering dibaca oleh saya. Kemudian nanti sisipkan juga surat 2 ayat 36. Itu nanti bahan dasar untuk tausiah hari ini. Tapi intinya ini berkenaan dengan manusia dan perjalanan hidup. Saudara-saudara, komunikasi manusia dengan sesamanya itu sejak awal dilaksanakan dalam perjalanan hidup sesuai dengan tingkat kemajuannya. Maka ada sarana komunikasi yang semakin meningkat. Kemudian waktu komunikasi pun manusia sudah bisa berbicara atau berkomunikasi dengan zaman yang jauh
ribuan tahun. Karena manusia hidup itu mempunyai catatan hidup, dan itulah sejarah. Maka manusia bisa berkomunikasi dengan sejarah yang jauh daripada hari ini. Kemudian komunikasi yang diciptakan oleh manusia ini itu semuanya tujuannya adalah perubahan. Maka dunia ini tidak bakalan tidak berubah karena ada manusia. Dan manusia itu dari dulu diistilahkan ada yang namanya Homo sapien, yakni makhluk yang cerdas. Terkadang diistilahkan animal symbolikus, makhluk yang bisa menciptakan simbol-simbol. Kemudian ada istilah juga hayawanun natik, makhluk yang punya simbol. Kemudian diteruskan oleh ahli sosiologi, bapak sosiologi dunia Ibnu Khaldun, manusia adalah madaniyun bit-tab'i, makhluk sosial yang tidak berdiri sendiri. Nah, dalam kehidupan seperti ini berkomunikasilah manusia pada waktunya, pada zamannya, pada tahunnya, pada abadnya, pada milenium-mileniumnya. Karena semua yang tadi, Homo sapien, kemudian animal simbolikus, hayawanun natik, madaniyun bit-tab'i, makhluk sosial, semua itu terdokumentasi sehingga bisa komunikasi lagi. Saudara-saudara, mari kita berkomunikasi dengan zaman. Mungkin masih hitungan abad atau mungkin hanya 1 milenium. Dunia ini masyarikuha wa magharibuha, ada masyrik timur dan ada maghrib barat. Itu budayanya ditentukan dari timur tengah. Timur tengah ini menentukan budaya dunia. Agama apapun tumbuh dari timur tengah. Itulah nanti yang membuat budaya manusia ini global. Timur tengah yang dekat kepada barat, timur tengah yang agak sedikit ke timur, itu sumber budaya yang kemudian sumber agama. Manusia beragama karena manusia menginginkan sesuatu yang bisa melindungi dirinya. Dari beragama ini manusia berfilsafat, mencari sedalam-dalamnya. Maka seorang filosof itu adalah orang yang radikal. Mengapa? Karena ingin tahu sampai ujung pangkalnya, agar dia bisa melakukan atau memberikan informasi kepada sesamanya, yang tujuannya untuk merubah supaya mencapai kemajuan. Nah, singkat dalam diskusi atau tausiah ini, manusia barat dan manusia timur dalam kegelapan setelah bermilenium-milenium tumbuh pencerahan. Pencerahan diawali dari dunia timur yang diwakili oleh
Ketika itu dunia Islam yang bekerja sama dengan penganut-penganut agama yang terdahulu. Maka terciptalah satu kemajuan, katakanlah setelah gelap, setelah jahiliyah, tumbuh Renaissance. Atau kalau bahasa Barcelona itu remontada. Kemudian kalau bahasa kehidupan Muslim, Ihya'ul ulum. Maka tatkala dunia timur yang diwakili oleh Islam yang bersama-sama, baik itu dari Yunani, dari Muslim, dari Nasrani, dari Yahudi, membangkitkan satu kebangkitan atau Ihya'ul ulum, menghidupkan pengetahuan dan sains. Maka terjadilah gerakan yang sungguh menakjubkan, ditemukan berbagai macam sains dan teknologi pada masanya. Dalam perjalanan, tatkala ada satu gerakan kemajuan, selalu ada dendam perjalanan. Dunia timur yang diwakili oleh Muslim ketika itu masuk ke dunia barat. Diyakinilah oleh dunia barat bahwa ini adalah penjajahan, sekalipun membawa kemajuan. Terjadilah ingin mempertahankan daerahnya, kemudian dunia timur diserang dan dikembalikan kepada dunia asalnya. Maka terciptalah yang dinamakan perang besar, Tanazu'ul Baqa. Dunia timur yang maju diserang dari timur oleh Genghis, yang kemudian terkenal dengan Genghis Khan. Dari barat tentunya diserang dari barat. Terjadilah perang besar yang mengakibatkan dunia timur yang tadi Ihya'ul ulum itu menjadi bertahan. Kemudian dunia barat yang mempunyai kebebasan menciptakan Renaissance, kebangkitan dari tradisi-tradisi lama yang tradisional dirubah menjadi tradisi keilmuan dan masuk pada sains teknologi. Maka Renaissance bangkit dan barat menjadi maju. Timur yang bertahan bukan Ihya'ul ulum, tampillah dengan simbol Ihya ulumuddin. Yang dipertahankan bukan Ihya'ul ulum, tapi disempitkan menjadi Ihya ulumuddin. Tokoh besarnya adalah Al-Ghazali. Terus sampai kemari belum Ihya'ul ulum. Maka kata orang, Syekh mengutip kata orang, Syakib Al-Arsalani, Limada, bertanya Syakib, Amir Syakib, limada ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa Muslim terbelakang dan yang lainnya maju ke depan? Inilah yang perlu dijawab, yang sampai hari ini baru proses menjawab.
sebagai bangsa Indonesia, mari kita masuk ke dalam lingkup Indonesia terlebih dahulu. Masih cocok gak ini? Limadza ta'akharal muslimun wa taqaddama ghairuhum? Ini sesungguhnya untuk di Indonesia tidak pas. Jangan muslimun. Limadza ta'akharal indonesiun wa taqaddama ghairuhum? Karena kita tinggal di Indonesia ya. Amir Syakib itu masih berpikir bahwa dunia Islam luas, belum berkenalan dengan makna ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Maka kita setelah mengenal itu, tariklah pertanyaan itu kepada syiar Indonesia, kepada bangsa Indonesia. Limadza ta'akhkhara indonesiun wa taqaddama ghairuhum? Maka Indonesia ini perlu ihya, perlu remontada, perlu renaissance. Saya merenung, ini renungan saya. Ternyata kalau ini nanti benar, nggak apa-apa. Tapi kalau salah, ya minta maaf. Renungan saya, kebangkitan kembali Indonesia ini akan wujud apabila meninggalkan budaya tradisional yang didominasi oleh tradisi agama. Beda ya, agama dengan tradisi agama itu beda. Kemudian apa gantinya? Kepada dasar negara yang universal. Ini saya menyimpulkan begitu. Karena ini majelis ilmu, majelis cendekia, disampaikan ini. Tradisi agama itu bukan agama. Jadi harus meninggalkan budaya tradisional yang didominasi oleh tradisi agama, diarahkan kepada dasar negara yang universal. Ternyata dasar negara kita kan universal. Semua rentetan dari 1 sampai 5 universal. Maka Epolexosbud Hankam itu semua harus dikembalikan kepada dasar negara. Ini memerlukan diskusi sesama bangsa. Kalau itu terjadi, renaissance di Indonesia ini akan bisa cepat. Dan tidak terlalu lama. Karena apa? Karena sarana untuk maju ini sudah mengelilingi kehidupan kita. Hanya karena sarana itu belum ditata untuk renaissance yang sesungguhnya. Sebab kalau tidak kepada dasar negara yang universal, akan silih berganti. Maju, putus, maju, putus, kembali ke alif lagi, kembali ke alif lagi. Seperti dicontohkan orang menenun, setelah sempurna tenunannya ditarik lagi benangnya. Nah, ini jadi bahan. Nanti diskusi apakah benar apa hipotesa yang saya sampaikan ini. Kalau saya yakin. Kalau mengajukan hipotesa tidak yakin, jangan membuat hipotesa. Ya sudah ini saja, nggak usah banyak-banyak. Nanti saudara-saudara muter-muter malah nggak ketemu. Ini saja.
Hadza wallahu yar'ana wa yahfadzuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.